Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah online GBI Cujung pada tanggal 25 Juli 2021. Kami berharap semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat, meski saat ini kita semua masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Pemerintah sudah memperpanjang PPKM darurat hingga hari ini, dan kita terus dukung dalam doa agar situasi akan terus membaik. Bahkan kita mohon kemurahan Tuhan agar dapat keluar dari pandemik yang ada saat ini. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, ada beberapa buah pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ibadah minggu depan, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2021, masih akan dilakukan secara online melalui channel YouTube dan Facebook. Dan diingatkan bahwa minggu depan adalah minggu pertama, karenanya akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mohon setiap jemaat untuk dapat mempersiapkan roti dan anggur, dan itu bisa Bapak Ibu ganti dengan teh ataupun dengan roti dan biskuit dan lain sebagainya. Kemudian pada pagi hari ini setelah ibadah ini jam 10.30 Abi akan mengadakan ibadah online melalui channel YouTube, dan mohon jemaat yang memiliki putra-putri yang tergabung di Abi untuk dapat mendorong mereka untuk dapat mengikuti ibadah ini. Pada hari Kamis ada doa dan puasa bersama, dan ini dilakukan via aplikasi Zoom. Dan Kamis ini pada tanggal 9 Juli 2021, jam yang tetap yang sama, yaitu jam 7 malam. Untuk persembahan perpuluhan, Bapak Ibu dapat lakukan secara transfer melalui nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga dengan dukungan dana untuk pembelian mixer, dapat dilakukan juga secara transfer ke rekening yang sudah ada di layar tersebut. Dan memang kita berencana untuk menggantikan mixer tersebut, dan dana yang sudah masuk sehingga minggu lalu itu sudah terkumpul sebesar Rp7.975.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, dan kami terus mengajak dan mohon Bapak Ibu juga terus dapat mendukung untuk pengumpulan dana tersebut. Dan yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 25 sampai 31 Juli adalah sebagai berikut, yaitu Saudari Sharon Cesar tanggal 26 Juli, Bapak Bayu Adian tanggal 28 Juli, Ibu Rolina Sitompul tanggal 30 Juli, Saudari Yuliana Olivia Nayawan tanggal 31 Juli. Selamat menjelang ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nanti pada doa penutup akan didoakan untuk yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah Tuhan yang terus Tuhan telah kerjakan, Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, pujian yang kami boleh naikkan pada pagi hari ini merupakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan, penjagaan, dan berkat Tuhan yang melimpah sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Karena itu Tuhan Yesus, biar kiranya Kau terima pujian kami boleh menjadi satu hal yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kau urapi hamba-Hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik yang memimpin puji-pujian, yang akan berbicara hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan mengurapi mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat yang indah, menjadi sarana berkat Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami setiap umat-Mu. Makasih Bapak, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau meninggikan Allah kita. Biar Roh Kudus boleh menjamah setiap kita pada pagi hari ini, memberi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Biar Tuhan penuhi setiap kami pada pagi hari ini. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi, katakan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, amin Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Engkau baik dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Dia penolong hidup kita. Haleluya, terima kasih
sembah kudus, katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan. Amin. Ku sanjung Kau Tuhan, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Allah yang maha baik. Kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, mungkin kami tidak bisa bertatap muka, bertemu di gereja. Walaupun Tuhan kami bertemu secara online ya Bapa di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan saat ini kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan kuasa Roh-Mu boleh terjadi Tuhan buat setiap jemaat-Mu GBI Ciujung Bapa dimanapun kami berada. Tuhan Kau berkati Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Kau hadir, Kau mau lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Dia Allah yang patut kita puji dan sembah. Amin. Amin. Ya, kita menaikkan pujian ini, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita dengan pujian yang disungguh lagi. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bawasanya untuk selamanya. kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selamanya, bawasanya untuk selamanya, bawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama kita mau katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Kita puji nama Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, sebab Dialah penolong dalam hidup kita. Biarlah kita tetap taat dan setia di dalam jalan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Apapun masalah kita, pergumulan kita, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau yang menopangku Tuhan, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
pujian ini berkata, Kaulah Tuhan harapan dalam hidup kami. Amin. Kau yang menopang kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau ada Tuhan, itu semua Tuhan berkat buat kami Bapa. Yes. Itu anugerah terindah buat hidup kami, karena Engkau Tuhan mau mati dan bangkit dan hidup buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar saja, tapi kami mau terapkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga nama Engkau boleh disaksikan, dan hidup kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai juga hamba-Mu Tuhan, yang menjadi saluran berkat buat setiap kami jemaat-Mu pada hari ini. Biar Tuhan Kau pakai Tuhan melalui firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah nama Engkau Tuhan boleh disaksikan, dan jemaat-Mu boleh diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang saya bisa menjumpai saudara melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah kita mau mengambil waktu untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita ketahui bahwa hari-hari terakhir ini kita ada dalam satu situasi di Indonesia khususnya sangat mencekam. Kenapa? Karena peningkatan dari penderita COVID ini begitu melonjak tinggi. Bahkan hampir setiap hari kita melihat di media sosial, kalau saya membuka media sosial, ada banyak berita duka cita. Teman-teman yang lebih dahulu pulang ke rumah Bapak, satu hari itu bisa 2-3 berita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya berpikir sepertinya kepulangan kita ke surga ini begitu lancar, bahkan kesan dipercepat. Dan tentu semua hal ini sangat menyita pikiran bahkan perasaan. Karena apa saudara? Tentu kita selain memikirkan begitu prihatin, jujur mungkin kita juga ada kekhawatiran. Tetapi di tengah semua yang kita hadapi pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai satu hal yang juga harus menjadi fokus kita di dalam hidup di dunia ini. Harus menjadi perhatian kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Apa itu saudara? Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil di dalam Ibrani yang ke-12, ayat yang pertama. Di situ dikatakan demikian, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi, saya mau sampaikan melalui ayat ini, saya mau mengingatkan, karena ayat ini, firman Tuhan ini juga mengingatkan buat saya pribadi, bahwa di tengah keadaan kita yang seperti ini, saudara, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Ada satu hal yang tidak boleh kita gagal fokus dalam hidup kita. Di dalam ayat ini dikatakan apa saudara? Bahwa setiap kita anak-anak Tuhan sedang ada di dalam sebuah arena pertandingan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita baru ingat ketika kita baca ayat ini. Mungkin juga kita baru tahu ketika kita dengar firman ini, bahwa saya ada dalam arena pertandingan. Lalu akan muncul banyak pertanyaan. Pertandingan apa itu? Lalu ada hadiahnya tidak?
bagaimana caranya saya ada dan mengikuti pertandingan tersebut? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pertandingan ini di dalam kitab Ibrani ini, saudara, ini adalah satu situasi yang menggambarkan tentang bagaimana iman kita itu harus mengalami pendewasaan. Jadi pertandingan iman yang dimaksudkan di sini adalah pendewasaan iman dari setiap kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan selalu merindukan anak-anaknya ini tidak lagi menjadi bayi rohani, tapi menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan itu kan selalu digambarkan sebagai mempelai dan kita mempelainya Tuhan, saudara, ya. Tidak mungkin anak kecil itu menjadi mempelai. Tentu yang menjadi mempelai itu adalah seorang yang sudah dewasa. Dan yang dimaksud dewasa di sini adalah tentu iman kita. Bukan bicara umur, bukan bicara pengalaman, tetapi iman kita di dalam Tuhan itu yang perlu didewasakan. Jadi kalau kita berkata saya ada di dalam pertandingan iman, saya ada di dalam arena pertandingan iman, itu berbicara tentang proses pendewasaan iman kita di dalam Tuhan. Dewasa di dalam hal apa, saudara? Dewasa kita mau belajar untuk lebih bisa mengasihi Tuhan. Dewasa iman itu artinya kita belajar untuk lebih mencintai firman Tuhan. Dewasa di dalam iman itu artinya apa, saudara? Kita lebih belajar untuk taat pada firman Tuhan. Dewasa di dalam iman itu artinya apa, saudara? Kita belajar untuk lebih banyak melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dewasa di dalam iman itu artinya juga kita tahu bahwa di dalam hidupku ada rohani yang juga perlu diperhatikan asupan makanannya. Karena hanya anak kecil itu yang disuapin. Kalau anak dewasa itu bisa mencari, menyiapkan dan makan sendiri untuk tubuhnya. Demikian juga kalau dewasa di dalam iman, artinya kita tahu bahwa rohani kita perlu diberi makanan supaya bertumbuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa pandemi seperti ini, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan. Salah satunya, saudara, bahwa di dalam masa pandemi ini, kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar dituntut atau dibentuk untuk menjadi dewasa di dalam iman. Kenapa, saudara? Sebelum masa pandemi, kita bisa ke gereja, ya. Kita bisa mengikuti setiap kegiatan di dalam gereja, dengar firman di dalam gereja. Tetapi ketika masa pandemi ini, saudara, ketika gereja tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan, ya, hanya kegiatan online seperti ini. Ya, beberapa waktu lalu kita bisa tatap muka, tetapi itu juga terbatas jumlahnya, saudara. Saya tahu ada banyak jemaat juga yang rindu untuk datang ke gereja. Tetapi keterbatasan yang ada saat ini itu membuat saudara tidak bisa datang ke gereja. Lalu apa hubungannya dengan kedewasaan di dalam Tuhan? Apa hubungannya dengan kedewasaan iman? Saudara, ketika kita ibadah online, itu benar-benar tergantung pada kita untuk kita ikut ibadah atau tidak, sebagai bentuk cara untuk kita mencari makan secara rohani untuk rohani kita. Memang pada waktu kita datang ke gereja sebelum pandemi itu pun juga pilihan kita.
Tetapi masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi untuk kita memang datang ke gereja. Misal ya, kalau saya tidak datang ke gereja, nanti saya ditanya sama gembala sidang, nanti saya ditanya sama ketua komisi kenapa nggak datang. Tapi saudara, kalau ibadah online kan kita bebas, ya. Ibadahnya di rumah, kita mau ikut atau tidak ikut, gembala sidang juga nggak tahu, ya. Kita juga tidak harus tulis hadir di situ, ya, kecuali melalui aplikasi yang lain seperti Zoom, Google Meet gitu ya, seperti doa kemis gitu. Nah itu kelihatan yang ikut siapa, yang setia siapa gitu ya. Tapi kalau ibadah umum tidak, saudara. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa di dalam masa pandemi ini kita betul-betul dituntut untuk dewasa di dalam rohani kita, di dalam iman kita. Kalau kita tidak dewasa, kita tidak tahu bahwa rohani kita itu harus diberi makan. Dan bagaimana caranya memberi makan? Dengar firman Tuhan. Dengar saja, ikut saja belum tentu, saudara, apalagi baca firman Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita bertanding iman ini dituntut untuk kita mau dibentuk supaya kita memiliki kedewasaan iman ini. Jadi dari semua itu, dengan kita bertanding untuk apa? Kita masuk dalam arena pertandingan tadi supaya saya belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Saya belajar untuk mencintai firman Tuhan lebih lagi. Saya belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan semuanya itu, saudara, mengacu kepada satu perkara. Saya masuk dalam arena pertandingan itu supaya saya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayatnya yang ke-29, demikian dikatakan di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mendapat predikat sebagai seorang Kristen, tetapi dari semula kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa. Dan oleh sebab itu, kita ada di dalam arena pertandingan. Pertandingan iman ini. Dan uniknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertandingan ini startnya, finishnya itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, karena kita akan berhenti berlomba ketika waktuku di dalam dunia ini sudah habis. Dan itu berbeda waktu saya dengan waktu saudara. Startnya juga beda. Sejak kapan saya harus masuk dalam arena pertandingan itu? Sejak saya mengenal Yesus Kristus, itu sudah saya masuk dalam arena pertandingan iman ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak motivasi di dalam kita mengikuti pertandingan. Kalau saudara lihat pertandingan maraton gitu ya, keluarga itu kan suka ya, di kantor-kantor tuh banyak pesertanya gitu, ratusan, ribuan bahkan. Ada banyak juga yang motivasinya ya kenapa ikut lomba ini? Ya yang penting have fun, saya bersama keluarga, yang penting berfellowship dengan yang lain. Jadi tidak memikirkan bahwa itu harus menang. Ya, itu tidak salah saudara dalam perlombaan lari. Tetapi di dalam pertandingan iman ini saudara, kita tidak bisa santai-santai. Kita tidak bisa memiliki motivasi lain selain motivasi saya untuk mencapai garis akhir dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada hadiah yang menantikan kita. Kalau perlombaan biasanya yang menarik itu apa, saudara? Salah satunya hadiah, ya. Kalau udah lombanya berat, hadiahnya
tidak seimbang, tentu tidak akan banyak orang yang mau mengikutinya, ya. Tetapi mari kita bersama-sama melihat apa sih hadiahnya kalau saya masuk dalam arena pertandingan iman itu, kemudian saya menyelesaikan dengan baik sampai ke garis akhir saya. Apa sih hadiahnya? Mari saudara kita melihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Demikianlah dikatakan di dalam firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu apa saudara? Mahkota yang abadi. Saudara, itu hadiah yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Saudara, indah sekali bila kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik, dan kemudian Tuhan Yesus sendiri menyematkan mahkotanya di atas kepala kita. Tidak ada hal yang lebih indah daripada itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah pertandingan iman. Jadi dari ayat ini yang pertama saya mau mengingatkan saudara bahwa kita semua berada di dalam pertandingan iman. Dan tentu saudara, kalau kita melihat semua itu sulit rasanya. Apakah mungkin saya bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Apakah mungkin saya bisa mengikuti pertandingan ini sampai akhir dengan baik? Saudara, ada sesuatu yang juga kita perlukan untuk kita bisa mengikuti pertandingan ini dengan baik. Kalau saya melihat biografi beberapa atlet, pelari khususnya ya, saya baca ada beberapa atlet yang berasal dari daerah, saudara. Di daerah mereka ketika mereka masih muda, saudara, masih usia sekolah, mereka memang memiliki kelebihan dan juga mereka suka untuk olahraga, khususnya lari. Dan mereka memiliki kelebihan dibandingkan teman-temannya yang lain. Jadi kalau ada olahraga lari, mereka orang-orang tertentu ini atau yang kemudian menjadi atlet ini selalu menjuarai perlombaan lari di sekolahnya, ya, kemudian di lingkungan rumahnya. Tapi kemudian ketika dewasa dan mereka mau menjadi seorang atlet nasional, apa yang mereka harus lakukan, saudara? Mereka harus masuk di dalam sebuah tim, di mana tim itu ada pembinanya, ada pelatihnya, saudara. Dan pelatih itu akan mengajarkan kepada calon atlet ini bagaimana menjadi seorang atlet yang baik, bagaimana kamu nanti bisa masuk di dalam perlombaan yang sebenarnya, perlombaan tingkat daerah, kemudian menjadi tingkat nasional, bahkan kemudian meningkat menjadi tingkat internasional. Dan saudara, mereka mengikuti pelatihan ini. Dan dari latihan-latihan ini mereka baru mengerti bahwa menjadi seorang pelari itu ternyata tidak hanya bermodalkan bisa lari kencang saja, tidak. Tapi ternyata mereka di situ diajarkan tipsnya, bahkan teknik dan triknya untuk bisa mengikuti perlombaan dengan baik dan benar. Dan mereka mulai juga belajar, ternyata sepatunya juga beda. Kalau lari dengan berjalan beda, sepatu olahraga bola dengan lari itu beda. Ternyata beda ya. Kemudian pakaian dan kemudian makanan yang harus dikonsumsinya. Kemudian juga mereka belajar jauh lebih itu, karakternya sebagai seorang atlet itu juga dibentuk, saudara. Dan proses pembinaan dari pelatih ini, saudara, tidak sederhana. Itu sangat berat. Mereka mungkin kadang-kadang mengalami keputusasaan. Kayaknya saya nggak jadi nih jadi atlet nih. Kenapa? Terlalu berat latihannya. Tetapi mereka yang setia, mereka berhasil menjadi atlet
nasional bahkan internasional, dikenal di kalangan internasional, membawa nama harum bagi bangsa Indonesia. Nah saudara, pertanyaannya ini bagian kedua ya saudara, siapa yang menjadi pelatih kita di dalam pertandingan iman? Siapa saudara? Apakah gembala sidang kita? Apakah pendeta? Apakah pembina komisi? Apakah ketua komisi? Apakah mentor saya? Pelatih kita. Tidak usah saudara cari jauh-jauh. Saudara kalau cari pelatih ya bayar mahal saudara. Tetapi kita punya pelatih yang memang ada di dalam hidup kita, yang memang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Itu luar biasanya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjadi seorang yang dewasa, yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi Dia juga memberikan seorang penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, sub renungan pada minggu hari ini, saya memberikan judul atau memberikan tema adalah Dia pelatihku. Karena apa saudara? Di dalam kita bertanding dengan di dalam iman, masuk dalam arena pertandingan iman, sungguh-sungguh kita membutuhkan pelatih itu. Karena ini pertandingan yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita tidak bisa bertanding dengan kedagingan kita. Kita tidak bisa bertanding dengan pengalaman kita saja. Tapi kita harus bertanding dengan taat, tunduk, patuh pada pelatih kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar melihat bahwa di dalam Ibrani ke-12 ini saudara, kalau saudara baca, di dalam Ibrani 12 ini juga sudah dituliskan ya, tekniknya gimana supaya kamu bisa berlomba dengan baik dalam pertandingan iman. Yang pertama di situ dikatakan bahwa ketika kita mau berlomba saudara, kita harus tanggalkan beban kita, dosa kita. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan beban ini? Memang kita melihat bahwa di dalam pertandingan lari ya, di mana-mana kita tidak melihat pelari-pelari itu bawa tas yang isinya berat-berat gitu ya. Dari pakaian dan sepatu saja itu sudah diperhitungkan untuk bisa memperingan langkah mereka ketika berlari, mempermudah mereka untuk bisa mencapai garis akhir. Di dalam pertandingan iman ada banyak beban yang seringkali membuat kita berjalan di tempat. Dalam pertandingan iman itu banyak hal yang membuat kita itu terbebani, yang akhirnya kita tidak fokus pada pertandingan iman tersebut. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tanggalkan beban? Apa yang dimaksud dengan beban? Beban itu yang seringkali merintangi kita di dalam perlombaan itu adalah apa saudara? Sifat kedagingan kita, karakter kita yang belum terbentuk, karakter kita, kecintaan kita kepada dunia. Oleh sebab itu, kita sangat perlu Roh Kudus sebagai pelatih. Karena kita tidak bisa lagi hidup di dalam daging kita. Mari kita lihat Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di arena pertandingan iman tersebut, itu artinya kita belajar untuk tidak hidup di dalam kedagingan kita. Dan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, saudara. Kita membutuhkan pelatih dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Karena firman Tuhan jelas dikatakan, kalau kita mau tidak hidup dalam daging, maka kita harus hidup dalam roh. Kita tidak bisa memilih di tengah, kadang-kadang hidup dalam roh, kadang-kadang hidup di dalam daging. Yang enak-enak secara dagingnya tetap aku kerjain, yang tidak enak secara roh ya aku tidak mau kerjain. Jangan saudara, tapi memang kita sedang belajar
Jadi masih kadang-kadang kita terjatuh dalam daging. Jangan putus asa. Karena kita memiliki pelatih yang begitu sabar terhadap kita. Pribadi Roh Kudus di dalam diri kita. Dia yang melatih kita. Dan kalau kita mau hidup di dalam roh, saudara, artinya kita mau belajar untuk melepaskan kedagingan kita. Dan kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang sebagai pelatih kita, artinya kita harus rela dipisahkan dari dunia ini, saudara. Dipisahkan itu bukan berarti dibuang, tapi cara hidup kita itu harus dipisahkan dari dunia ini. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saudara, ini tidak mudah, tetapi Roh Kudus itu pelatih kita. Dia yang akan terus mengajar dalam hidup kita. Dia pribadi, saudara. Kalau dia satu pribadi, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita, tetapi kita tidak tahu fungsinya apa, saudara, itu sama seperti saudara diberikan mobil mewah, mahal, tapi saudara tidak bisa mengendarainya. Saudara tidak bisa juga bayar supir untuk membawa kita kemana-mana. Jadi itu mobil akhirnya nongkrong saja atau akhirnya dijual, saudara. Kalau Roh Kudus Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, artinya Tuhan punya rencana, punya tujuan kenapa Roh Kudus itu ditaruh memenuhi hidup kita, anak-anak Tuhan. Salah satunya yaitu sebagai pelatih kita dalam pertandingan iman. Cuma masalahnya kita harus mau dilatih. Ya, contoh ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi kan kita bilang kalau di dalam pertandingan iman itu, dewasa di dalam iman itu artinya taat, melakukan firman Tuhan, salah satunya ya. Ini misalnya berbicara tentang mengampuni, saudara. Ya, kalau firman Tuhan bilang kan kita harus mengampuni orang yang bersalah, ya, orang yang menyakiti hati kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang membuat kita terpuruk, gitu ya. Kita harus bisa mengampuni. Nah, ketika kita mengalami hal itu, Roh Kudus ini akan bekerja, saudara, di dalam diri kita dengan selalu mengingatkan, kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu harus mengampuni orang tersebut. Gimana caranya? Kalau saya mengampuni, gimana caranya? Roh Kudus akan melatih. Misalnya, saudara, besok-besok kalau kamu ketemu sama orang itu, ya, kasih senyuman. Nah, saudara, mungkin kita secara daging ini masih nggak mau. Masa iya? Hatiku masih tersakiti loh, ya. Masa aku kasih senyum? Tapi Roh Kudus terus mengingatkan kita, ya sudah, kasih senyuman saja. Senyuman kan juga gratis. Kita juga tidak beli senyuman itu, ya. Tapi Roh Kudus ingatkan, kalau kamu senyum, senyumlah yang tulus, ya. Dan akhirnya, saudara, besok-besok ketemu kita sama orang tersebut. Dan di dalam pertemuan itu, kita kembali bergumul. Aduh Tuhan, ini gimana? Saya kasih senyum apa enggak? Tapi Roh Kudus sebagai pelatih itu terus mengingatkan, ayo kasih senyummu yang paling manis, kasih senyummu yang paling tulus. Dan akhirnya oke, saya mau dilatih. Ini saya ada dalam pertandingan iman dan saya tahu Roh Kudus sedang melatih saya. Oke, Roh Kudus, saya kasih senyuman. Dan akhirnya senyuman yang lebar dan manis itu tersungging di bibir. Saudara, pulang dari situ malamnya Roh Kudus latih lagi. Kalau kamu sudah bisa kasih senyum, besok-besok, ya,
Kalau kamu memang sudah mengampuni orang itu, besok-besok kamu ketemu, sapa orang itu. Lah kalau orang itu gak duluan nyapa gimana Roh Kudus? Ya kamu sapa duluan, kan kemarin udah kasih senyum. Tapi mungkin terkadang kita dalam daging ini bilang begini, ya Tuhan, kalau senyum oke, tapi kalau menyapa gimana nih Tuhan? Ya. Nah disinilah sebetulnya kita ada dalam pertandingan iman dan Roh Kudus sedang dalam melatih kita. Kamu mau hidup dalam daging atau kamu mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Dan akhirnya, oke, Tuhan, saya mau belajar di dalam pimpinan Roh Kudus. Besok ketemu, saudara. Begitu ketemu masih bergumul juga. Aduh, saya tegur apa ini ya? Kemarin saya udah kasih senyuman, sekarang saya harus menyapa. Aduh, ini kalau bukan karena Roh Kudus ya. Gimana ini ya? Saya mau menang atau mau kalah ini dalam pertandingan. Dia lagi melatih saya mau dengar pelatih saya ngomong apa enggak ini ya. Dan akhirnya kita memilih, saya dalam pelatihan ini. Pelatihku sedang melatih aku. Apa susahnya aku mengeluarkan sapaan? Akhirnya, hai, apa kabarmu? Gimana? Keadaanmu sehat-sehat saja? Wih, saudara. Ketika itu dilakukan, bukan cuma Roh Kudus yang bersukacita, tetapi di dalam hati kita terasa plong, ada damai sejahtera. Itulah orang yang bergaul karib dengan Roh Kudus. Tapi belum cukup, saudara. Ya, karena pelatihan ini akan terus dikerjakan oleh Roh Kudus sampai apa? Sampai kita finish. Dan malamnya Roh Kudus ingatkan lagi, kamu udah kasih senyum, kamu udah menyapa, sekarang kamu doakan orang tersebut, berkati orang tersebut di dalam doamu. Waduh, saudara bisa? Bisa, karena kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia pelatihku, dia sedang melatih aku untuk bisa mengeluarkan perkataan berkat bagi orang yang pernah menyakiti, mengecewakan kehidupan kita. Dan saat itu menang, saudara. Lolos kita dari kurikulum pertama sang pelatihku. Tetapi itu tidak akan pernah berhenti, sekali lagi ya saudara. Dan ketika kita mengalami kegagalan dalam menuruti pelatihan itu, saudara jangan kecewa, saudara jangan putus asa. Karena apa? Kalau belum sampai kita di finish, masih ada waktu untuk kita minta ampun, untuk kita kembali bilang sama pelatih kita, Roh Kudus ampuni saya gagal hari ini, tapi besok Roh Kudus tolong saya, mampukan saya. Saudara, selagi kita masih ada dalam arena pertandingan dan belum sampai di garis finish, saudara, kita masih ada waktu karena anugerah Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Haleluya, puji Tuhan saudara ya. Anugerah Tuhan selalu ada bagi kita. Tetapi ingat saudara, itu sebelum kita sampai finish. Kalau kita terus pending karena kita tidak pernah tahu finishnya. Kalau kita bertanding lari, kita bisa tahu berapa kilometer, lalu kalau kita udah mau sampai kita akan lihat itu finishnya di sana. Tapi kalau dalam pertandingan iman, kita tidak pernah tahu kapan finishnya. Jadi oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada dalam pertandingan iman, biarlah dia benar-benar menjadi pelatihku, seperti Daud juga katakan dalam Mazmur yang ke-144, di situ ditulis bahwa Tuhan yang melatih tanganku untuk bertempur dan jari jemariku untuk berperang. Karena memang Daud tidak pernah sekolah militer, tapi di dalam perjanjian lama Daud dikenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa dan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang melatih dia untuk berperang. Jadi ya memang Tuhan yang menjadi pelatih kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu yang pertama tadi, saudara, kalau di dalam kita bertanding dan fungsinya Roh Kudus itu membantu kita untuk menanggalkan segala beban kita. Itu pun sama ketika kita belajar untuk mencintai firman Tuhan, ya. Ketika kita membaca firman Tuhan itu memang selalu berat, saudara. Ya, berat. Kenapa? Karena tebal dan kita tidak mudah mengerti. Tetapi Roh Kudus itu terus mengajarkan kita, mengingatkan kita, kamu hari ini belum baca firman. Kamu hari ini belum belajar firman, kamu hari ini belum dengar suara Tuhan, suaraku melalui firman. Karena tubuhmu perlu makanan, rohanimu pun perlu makanan.
firman bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga oleh setiap firman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika kita mau belajar firman, Roh Kudus ini mengingatkan. Ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, dan ketika kedagingan kita lagi menghalangi, malas lah, capek lah, ya jenuh lah, gitu. Ya, Roh Kudus itu terus mengingatkan kita, dia melatih kita sehingga kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita melihat lagi tekniknya yang berikut ya saudara, di dalam kita bertanding iman itu, selain kita tanggalkan beban kita, mata kita ini saudara harus fokus kepada tujuan itu. Ya, kalau dalam Ibrani tadi kita harus lihat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya, kalau dulu kita suka bilang, atau sering kita masih bilang, untuk setiap saudara yang mungkin mengalami kekecewaan gitu ya, kita selalu bilang, sudahlah, pandang saja sama Yesus, pandang saja sama Tuhan, ya. Tetapi apa maknanya dari kata memandang ini, saudara? Ya, hanya memandang kepada Yesus. Yang pertama, saudara, dalam pertandingan iman ini, betul kita harus memandang kepada Tuhan Yesus saja, karena memang Tuhan Yesus itu contoh teladan di dalam kita bertanding iman. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi jangan pernah kita menjadikan patokan rohani kita itu orang lain, siapapun itu, jangan saudara. Tapi patokan rohaniku harus Yesus sendiri, karena tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, tidak menjadi serupa dengan gambaran si A, si B, si C. Saudara akan kecewa. Jadi betul, kenapa harus pandang kepada Tuhan saja? Karena Yesus itu adalah teladan dalam hidup kita. Dan kenapa kita tidak boleh jadikan yang lain itu menjadi patokan rohani kita? Karena yang lain itu pun semua sedang dalam arena pertandingan. Artinya mereka pun sedang sama-sama dilatih oleh Roh Kudus. Ya, jadi lebih baik kita melihat langsung saja sama Tuhan Yesusnya. Lalu kedua, apa sih yang dimaksud pandang saja kepada Yesus? Yang kedua, saudara, ketika kita berbicara udah pandang saja sama Yesus, itu artinya apa? Lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Jadi sama seperti tadi mengampuni, ya, ketika tadi bergumul dalam mengampuni, bergumul di dalam rajin membaca firman, bergumul rajin untuk bersekutu. Lakukan semua itu untuk Tuhan. Kalau itu ya kita mengerjakan sesuatu, oh ya ini saya lakukan buat Tuhan, saudara, saya percaya karena saudara cinta, sayang sama Tuhan, pasti saudara akan melakukannya dengan baik. Termasuk juga ketika kita ibu-ibu rumah tangga, ya, masak di rumah, ngurus keluarga. Kalau kita tidak berpikir kita lakukan itu buat Tuhan, saudara, ya, mungkin kita bisa capek, ya. Ya betul sih, bukan berarti untuk Tuhan tidak ada capeknya. Tetapi paling tidak sangat manjur ketika kita mau masak, kita lakukan ini buat Tuhan. Ya, karena aku mengasihi suamiku, aku mengasihi anakku dengan kasih daripada Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik, capek memang, ya. Habis itu harus nyuci, habis itu harus nyetrika gitu. Yang suami juga begitu, udah bekerja di luar, kemudian di rumah pun masih harus bantu lagi istrinya, mungkin capek. Tapi lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kita ada di dalam pertandingan iman ini, kita lepaskan kedagingan kita ini, semuanya juga untuk Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Perbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai
kita kerjakan ini yang baik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, saudara, saya mau menyampaikan atau berbagi tentang satu tokoh di dalam perjanjian baru, di dalam firman Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu bahwa dulu kehidupan Paulus itu sangat mendukakan hati Tuhan. Tetapi ketika dia bertobat dan dia mau dilatih oleh Roh Kudus, saudara, dia menjadi seorang anak Tuhan yang mendapat perkenanannya, menjadi anak Tuhan yang dipakai dengan luar biasa di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan, saudara, ketika dia dalam arena pertandingan? Mari kita buka dulu di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Paulus ada di dalam arena pertandingan iman ini, saudara, dia tidak hanya sekedar berlari, dia tidak santai, tapi dia berlari-lari. Artinya dia dengan sungguh hati mengikuti pertandingan itu. Dia sungguh hati mau menjadi orang yang dilatih oleh Roh Kudus. Dan kita tahu akhir hayat hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Paulus. Nah, saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Bahwa pada pagi hari ini kita belajar, yang pertama, kita semua ada di dalam arena pertandingan iman. Dan yang kedua, saudara, jangan khawatir, saudara, jangan takut, karena Roh Kudus dia juga menjadi pelatih di dalam kita mengikuti pertandingan iman ini. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk segala kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Roh Kudus mau menjadi pelatih kami, untuk kami ada di dalam arena pertandingan iman ini. Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami mau berlomba-lomba mengikuti pertandingan iman ini. Kami berlomba-lomba dengan waktu kami, karena kami tidak pernah tahu kapan kami harus mengakhiri pertandingan iman ini. Tetapi yang kami mau Tuhan, kami mau mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan benar, sehingga perkenanan-Mu turun atas kami. Tuhan Yesus, mampukanlah seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, di mana saja berada kami semua Tuhan, untuk kami mengikuti pertandingan iman ini dengan cara yang baik dan benar, serta berkenan di hadapan-Mu. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati umat-Mu di mana saja berada. Berkati umat-Mu yang mengalami pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah pada minggu ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Demikian pula dengan firman-Mu yang sudah ditaburkan, biarlah jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami boleh dimampukan untuk mempraktekkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian. Buat kami tunduk dan taat untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Baik pada hari ini maupun juga pada hari-hari yang lain dalam tayangan yang mereka saksikan. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh mengalami jamahan Tuhan yang ajaib. Mereka yang susah boleh dihiburkan, mereka yang lemah boleh dikuatkan. Bahkan mereka yang ada dalam pergumulan, Tuhan juga buka jalan, apapun juga bentuknya. Mereka yang dalam kebutuhan hidup, Tuhan beri kecukupan bahkan berkelimpahan, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian kami berdoa khususnya buat jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan kenal mereka, Tuhan tahu mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami. Karena itu pada saat ini kami berdoa bersama-sama. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku terulur untuk mereka sekalian, menjamah mereka. Dan kami bersehati bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit keluar di dalam tubuh mereka. Biarlah kesembuhan ilahi terjadi atas mereka. Dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami pribadi maupun juga keluarga demi keluarga. Biarlah kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, bahkan buat tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Saat ini kami tak lupa juga berdoa buat kekasih kami yang berulang tahun, yaitu Saudari Seren Cesar. Kami berdoa juga buat Bapak Bayu Ardian, kami berdoa buat Ibu Rolina, kami juga berdoa buat Saudari Yuliana Oliviana Yuan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau kenal mereka, dan biarlah Engkau sendiri akan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka sekalian. Kami sehati bersama-sama berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan untuk mereka dengan berlimpah-limpah. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Mereka boleh diberikan kesehatan, mereka boleh diberikan umur panjang, mereka boleh berhasil dalam pekerjaan, dalam studi, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Perjalanan hidup mereka di hari-hari yang mendatang, kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan menghalau segala halangan, rintangan, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, niat orang jahat. Biarlah perjalanan hidup mereka penuh dengan keberhasilan. Karena Tuhan gembala yang baik ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan di tanah air kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para pemimpin-pemimpin di daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, para camat, para lurah, dan kepala desa. Kami berdoa buat ketua-ketua RW, ketua-ketua RT. Tuhan, Engkau menolong mereka semua. Memberi hikmat akal budi kepada mereka, supaya mereka dapat memimpin di negeri ini dengan takut kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang diprogramkan dapat terjadi untuk kesejahteraan masyarakat kami. Khususnya dalam penanggulangan
pandemi COVID di tanah air kami. Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat akal budi supaya mereka semua dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya dalam menanggulangi pandemi di tanah air kami, sehingga dapat segera dilalukan dan semua bangsa kami dapat dalam keadaan sehat. Kami berdoa vaksinasi yang masih sedang dikerjakan, Tuhan juga memberkati setiap vaksin yang digunakan, biar Tuhan urapi sehingga memberi dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat TNI dan Polri yang membantu dalam penanganan. Biarlah Tuhan juga akan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, supaya mereka juga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan secara khusus kami berdoa buat tenaga kesehatan yang bertugas di rumah-rumah sakit, bahkan di tempat-tempat penampungan yang lainnya. Tuhan menolong mereka apapun tugas dan peran mereka, baik sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai tenaga kebersihan, sebagai sopir ambulan, atau apapun juga tugas mereka. Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih Tuhan dicurahkan dengan limpah ke atas mereka, sehingga mereka dapat menyalurkannya kepada orang-orang yang mereka layani. Beri hikmat akal budi kepada mereka semua, dan juga beri kesehatan kepada mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka, biar dengan tubuh yang kuat dan sehat, mereka boleh dapat melayani masyarakat yang terpapar. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah satu saat mereka boleh terbuka mengenal Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan sepanjang minggu ke depan yang akan berjalan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu aktivitas kami, segala sesuatu yang kami rencanakan. Tuhan memberkati dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudaraku, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin menyertai, tinggal dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan dicurahkan dengan limpah atas kita, atas keluarga kita, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Salam buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, di dalam negeri, di luar negeri, ya di Jakarta atau di mana saja di daerah-daerah, di pulau-pulau. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai ketemu pada minggu depan. Amin.